I've been in love a couple times before, with girls who couldn't take me as I was. Whatever I did, they always wanted more. Like giving my all wasn't enough. Shalom. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam sejahtera. Selamat datang di GKI Residen Sudirman, Surabaya. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi keluarga besar almarhum Bapak Daniel Anggono dan keluarga besar Bapak Ibu Setiadi Lukman. Teristimewa bagi Penatua Angniko dan Saudari Stefani Maya Sari Lukman. Mari kita mempersiapkan hati, ikut mendukung dalam doa, dan mengundang Tuhan Yesus hadir dalam ibadah pemberkatan nikah pada siang hari ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, mempelai berdua Penatua Angniko dan Saudari Stefani telah siap untuk memulai ibadah pernikahan. Mari kita berdiri menyambut kedua mempelai yang berbahagia. I pray you'll be alright. And watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your love nel cuore resterà, and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, alterna stella nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede che When shadow fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno dia mano ai suoi vicino, simbolo di pace, di fraternità. la forza che si dà. We are still
say, now that's so true love. let this be your prayer, Let this be your prayer. just like every child, Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Ela fede che haya si soy noi. Sento che ci Marilah kita mulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak, saudari dan saudara sekalian, peneguhan dan pemberkatan nikah hari ini sangat istimewa karena yang menikah adalah seorang penatua. Cukup jarang ya kami meneguhkan penatua dalam pernikahan ya. Ya sekali-sekali tapi seingat saya jarang. Dan bukan hanya itu, yang menjadi wali seorang pendeta ini juga jarang ya. Tapi yang lebih istimewa lagi adalah kehadiran saudara-saudara semua termasuk rekan-rekan dari GKI Denpasar yang juga akan ikut mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Selamat datang kepada saudara-saudara semua, terutama juga kepada Bapak dan Ibu Setiawadi Lukman yang bersama-sama kita dan seluruh keluarga besar, juga keluarga besar almarhum Bapak Daniel Anggono yang juga hadir sebagian dari luar kota bersama-sama dengan kita. Lebih dahulu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara GKI Denpasar.
Tuhan, kami tidak bisa membayangkan kalau Engkau tidak mengaruniakan kasih kepada kami manusia. Kami tidak bisa membayangkan kalau kami manusia tidak pernah mengenal kasih di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena nyanyian yang tadi barusan dinyanyikan mengingatkan kami betapa kasih itu Engkau berikan untuk mengiringi kehidupan kami sebagai sesuatu yang abadi, yang menyertai kami sejak manusia ada dan sampai kapanpun. Kami juga bersyukur karena kami saat ini boleh mengiringi, mendampingi, memberikan dukungan yang terbaik bagi saudara kami yang terkasih, Niko dan Stefani, yang akan membawa kasih mereka di hadapan-Mu, mengikatkan diri mereka di dalam kasih untuk melakukan semua yang terbaik dalam kehidupan mereka di depan, sebagai rumah tangga yang baru, sebagai keluarga yang baru. Karenanya Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau sertai kami untuk merenungkan firman-Mu, Engkau bekerja dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati dan pikiran kami, terutama di dalam hati mempelai berdua. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudari dan saudara, saya akan membacakan satu ayat yang juga tercantum di dalam sampul undangan yang mungkin sudah Bapak Ibu terima baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Ada yang tahu ayat apa itu? Niko tahu ayat apa yang tertulis di sampul undangan? Saya tahu Niko ini tegang dari awal sampai sekarang ya. Ayatnya ada di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Matius 19 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang tadi kita baca sudah terdiri dari dua kalimat. Pertama, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Lalu kalimat berikutnya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ayat ini menurut saya unik karena ayat ini sering kali dicantumkan di dalam undangan atau semua pelengkap di dalam sebuah pernikahan. Artinya ayat ini sering dipakai untuk mengawali atau menandai dimulainya satu rumah tangga yang baru, satu pernikahan. Tetapi yang menarik saudara, ayat ini juga seringkali diperbincangkan saudara, atau paling sering diperbincangkan kalau orang mendiskusikan dan memperdebatkan tentang boleh atau tidak boleh bercerai. Dan kalau kita membaca dari Injil Matius saudara, memang Tuhan mengatakan itu ketika dia ditanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga. Jadi memang saudara kalau ditelusuri saudara, ayat ini memang bermula dari pertanyaan atau diskusi mengenai boleh atau tidak boleh bercerai. Tetapi mengapa kita saudara, atau mungkin sebagian besar dari kita yang menikah, kita ingin mencantumkan ayat ini di dalam sampul undangan pernikahan kita atau mungkin di tempat lain untuk menandai awal pernikahan kita. Sudah bahkan tidak banyak ayat ini dibicarakan kecuali dalam dua konteks tersebut.
Nah, di satu sisi saya gembira karena meskipun ayat ini pada awalnya atau lahirnya itu dari percakapan mengenai boleh atau tidak boleh bercerai. Tetapi bahwa kita mencantumkannya di awal pernikahan, saudara, itu berarti ada satu kerinduan bagi kita yang hendak menikah untuk mempertahankan pernikahan itu di segala keadaan. Ada satu tantangan yang kita sadari sejak awal, bahwa perpisahan atau perceraian itu saudara menjadi satu tantangan yang harus kita hadapi dan kita persiapkan sejak awal. Dan memang dengan maksud itulah Yesus kemudian mengatakan ayat ini untuk menjawab pertanyaan mengenai boleh atau tidak boleh bercerai. Yesus tidak langsung menjawab boleh atau tidak boleh. Yesus tahu bahwa di masyarakat pada masa itu dan juga di masa sekarang, saudara, perceraian bukan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Di satu sisi kita sebagai gereja dan orang-orang Kristen dan juga semua orang yang menikah pada umumnya, kita tidak ingin bercerai. Tetapi di sisi lain kita juga menyadari itu juga menjadi kenyataan yang kadang-kadang harus kita lihat mungkin dengan pedih, terjadi di tengah masyarakat, bahkan terjadi di sekitar kita. Nah, Tuhan mengajak kita untuk melihat, saudara, atau menjawab persoalan ini atau tantangan ini dengan cara yang menarik. Karena saudara, kalau kita renung-renungkan, waktu Tuhan mengatakan, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kata diceraikan itu Tuhan tidak menyebutkan siapa subjeknya, siapa yang menceraikan. Saudara, siapa sih yang bisa menceraikan pasangan suami istri? Menurut ibu bapak, siapa yang bisa menceraikan? Gereja. Apakah gereja menceraikan? Gereja mempersatukan, ya, bahwa orang yang belum menikah menjadi pasangan suami istri. Tapi gereja tidak pernah menceraikan. Tidak pernah ada. Lalu yang menceraikan siapa? Kalau di Indonesia pengadilan. Nah, keputusan pengadilan itu yang menceraikan. Tapi mari kita pikir mendalam. Betulkah yang menceraikan itu pengadilan? Secara hukum mungkin iya. Tapi fakta sesungguhnya sebetulnya tidak. Soal bercerai atau tidak, saudara, pengadilan boleh dikatakan mempertimbangkan dan ketuk palu saja. Tapi pengadilan tidak akan pernah sampai ke situ kalau pasangan suami istri ini sendiri tidak berkehendak untuk bercerai. Tidak pernah. Jadi sebetulnya ketika Tuhan mengatakan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pesan ini pertama-tama adalah bukan untuk pengadilan atau negara, bukan untuk gereja, tapi untuk suami istri itu sendiri, untuk mempelai itu sendiri. Dan uniknya Tuhan mengajak kita, terutama para mempelai, mempertahankan pernikahan, tidak sampai kemudian memisahkannya, menceraikannya, dengan mengajak hal yang paling mendasar. Saya kadang-kadang berpikir ya, mengapa Tuhan itu menjawab persoalan yang dari awalnya boleh tidak boleh bercerai itu di ayat yang keempat dengan membawa kita pada penciptaan manusia. Saudara, di ayat 4 Yesus mengajak orang-orang yang bertanya itu melihat pada ketika pertama manusia diciptakan. Dan dengan sederhana mengatakan laki-laki dan perempuan. Sangat simpel. Tetapi konteksnya itu adalah pernikahan. Artinya saudara, pernikahan itu tidak lepas dari rencana Allah sejak awal ketika menciptakan manusia. Manusia diciptakan Allah dengan rencananya yang terbaik. Dan begitu juga pernikahan. Saudara, itu menjadi modal yang utama ketika kita menyadari atau kita membaca bahwa Allah lah yang mempersatukan
mereka menjadi satu. Saudara, terlepas dari bagaimana Niko dan Stefani bertemu, siapa yang mempertemukan, ketemunya bagaimana, saudara. Tapi di dalam iman, saudara, kita percaya bahwa Tuhanlah yang mempertemukan mereka pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang membuat saya sebagai pendeta yang mempersiapkan mereka, ya. Mempersiapkannya itu dengan lega dan mantap. Lebih mantap ya daripada berat badannya Niko yang memang sudah mantap ya. Para pendeta, saudara, kalau mempersiapkan pernikahan ya, tidak selalu mantap 100%. Kadang-kadang dengan kalau sangat ragu-ragu, bahkan beberapa pendeta itu tanya kepada majelis, ini kayak gini, kayak gimana ya. Waktu percakapan manggil majelis untuk ikut bercakap. Tidak selalu bisa 100% mantap, terus terang. Tapi puji Tuhan ya, beberapa atau cukup banyak pasangan itu yang mempersiapkan dengan baik, sehingga pendeta yang mempersiapkan itu juga ikut sangat lega mempersiapkannya itu dengan betul-betul dengan penuh kemantapan. Salah satunya memang pasangan Niko dan Stefani. Paling tidak ada 3 hal. Pertama, saudara, ketika ngomong ya, ketika bertemu bertiga, saya sebagai pendeta dan mereka berdua, entah bagaimana saya tidak bisa menceritakan detail ya, tapi bisa merasakan ada satu klik gitu ya, kayak 2 mata puzzle itu yang kalau ketemu itu seneng pluk gitu ya. Tidak tahu apakah teman-teman merasakan semua ya. Saya sampai bersyukur ya melihat itu, Tuhan seperti mempertemukan 2 orang yang ketika ketemu itu langsung bisa chemistry-nya itu dapat. Dan kalau orang lain bisa merasakan, mestinya mereka itu juga bisa merasakan. Kalau saya pakai ilustrasi yang paling gampang ya, saya tidak tahu apakah Niko suka sepak bola, Stefani suka ya, apakah ada di antara teman-teman yang suka. Yaitu ibarat mereka itu seperti penjaga gawang dan pemain belakang yang sangat kompak, siap menghadapi semua tendangan lawan ya. Semua hal itu mereka siap menghadapi. Dan mereka melakukan atau memulai pernikahan mereka itu dengan keyakinan seperti itu. Yang kedua, saudara, Niko itu pernah beberapa kali bercerita kepada saya. Seingat saya lebih dari 2 kali ya, betapa Tuhan itu memberkati mereka berdua. Saudara, sampai kemudian ya saya nggak nanya ya, tapi mungkin karena begitu banyaknya berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan mereka, tidak bisa tidak diceritakan ya dengan sangat spontan. Saya tidak pernah bertanya dan saya tidak kepo ya sebesar apa Tuhan memberkati ya, segede apa sih ini berkatnya itu ya. Tapi rasa syukur itu ada di dalam hati saya. Dan ya kalau sekali lagi kalau sepak bola ya, ibaratnya Tuhan itu memberikan striker yang hebat-hebat di dalam pernikahan mereka. Siap untuk mencetak gol. Kalau dalam bahasa kita sebagai orang Kristen, siap untuk membangun keluarga dan rumah tangga yang berbuah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Mungkin sebagian dari saudara merasakan itu. Dan apakah itu tidak patut disyukuri? Itu modal yang menurut saya luar biasa Tuhan karuniakan bagi Niko dan Stefani. Kalau pemain belakang dan kiper ya, itu kompak, strikernya juga hebat-hebat dan itu karunia Tuhan. Lalu apalagi susah? Nah, harus ada pemain tengahnya yang juga harus bisa memberikan umpan yang baik. Pemain tengahnya pun Tuhan karuniakan, yaitu keluarga yang sangat mengasihi mereka. Saudara, Niko
dan Stefani adalah orang-orang yang didukung oleh banyak orang, keluarga yang sangat mengasihi mereka. Tapi bukan hanya keluarga dalam pengertian keluarga dalam ikatan darah, tapi juga orang-orang di sekitar mereka itu memberikan dukungan yang terbaik. Saya tidak perlu cerita lagi ya, betapa banyak di antara kita yang ingin memberikan dukungan yang terbaik bagi Niko dan Stefani. Saudara, itu adalah tanda bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Dan Tuhan ingin agar pernikahan mereka ini kita lihat sebagai satu karya Tuhan, rencana Tuhan yang tidak pernah salah, dan bahkan lebih banyak hal yang lain yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kalau semua pemain sudah hebat, saudara, apa yang diperlukan? Pelatih. Pelatih yang siap untuk mendampingi mereka, memberikan instruksi yang terbaik. Dan Tuhanlah yang menyediakan dirinya. Karena Tuhanlah yang mengatakan bahwa Dialah yang mempersatukan Niko dan Stefani. Karena itu mari kita doakan mereka. Kita jangan berhenti untuk terus mendukung mereka. Jangan berhenti untuk terus melihat, mengamati, menanyakan. Sekali waktu boleh tanya kalau pas ketemu Niko, Nik, apa kabarmu? Ya. Jangan lupa juga tanya, Stefani bagaimana? Gitu ya. Jadi juga jangan hanya tanya Nikonya ya. Kalau ketemu Stefani, Stefani gimana kabarnya? Kalau pas nggak ada Niko, Niko bagaimana kabarnya? Kalau pas ketemu berdua bagaimana? Tanya, kalian berdua bagaimana? Rumah tanggamu bagaimana? Pernikahanmu oke kah? Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang menjadi sahabat mereka, menjadi teman dekat mereka, pertanyaan semacam itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan bahwa Tuhan juga masih selalu bersama dengan mereka. Amin. Saat hening bagi kita semua. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, kita akan masuk pada pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus kita hargai, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, karena merupakan salah satu rencana Allah dan juga menyangkut hubungan antar manusia. Saat ini kita akan mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan Saudara Ang Niko dan Saudari Stefani Mayasari Lukman. Dan kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan di masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan Kristiani adalah membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, lalu juga membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah, dan membentuk keluarga yang bahagia, yang sejahtera, dan bertanggung jawab baik sebagai anggota gereja maupun sebagai anggota masyarakat. Kita akan melaksanakan dan menyaksikan pengucapan janji nikah yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Sekarang ucapkanlah janji nikah saudara berdua satu kepada yang lain. Stefani Mayasari Lukman, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai lelaki yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup yang kudus denganmu, senantiasa mengasihimu
di saat kekurangan dan kelimpahan, di saat sakit dan di saat sehat, serta setia untuk mengasihi-Mu sampai maut memisahkan kita. Kang Niko, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap dengan setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Baik Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, mari kita memanjatkan doa bagi mereka, bagi Niko dan Stefani yang sudah mengucapkan janji nikah berdua mereka satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia dan mengasihi kami, Saudara Ang Niko dan Saudari Stefani Mayasari Lukman telah datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan kasih yang tulus dan teguh, mereka dapat terus memenuhi janji-janji mereka yang mereka ucapkan pada hari ini. Kami berdoa demi nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita akan melakukan peneguhan dan pemberkatan nikah. Nanti setelah kalimat berkat diucapkan, saudara bisa menyambut dengan bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Mari kita satukan hati kita untuk meneguhkan mereka. Saudara Ang Niko dan Saudari Stefani Mayasari Lukman, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah yang Maha Murah akan memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan akan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ibadat, kasih setia, dan dalam kesucian. Amin. Kali semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji Kristus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan dipersilahkan duduk, mempelai silahkan bangkit berdiri. Dan memberikan ciuman yang paling indah bagi Stefani. Kita akan melakukan pemasangan cincin. Stefani Mayasari Lukman, aku akan memberikan cincin ini sebagai tanda kasihku kepadamu.
Kang Niko, aku memberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan setiaku kepadamu. Kita akan melakukan penyalaan lilin kesatuan. Lilin yang di sini silahkan diambil, juga yang di sini. Akan melakukan penandatanganan piagam nikah gerejawi. Terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bantu bawakan. Sekarang bergeser ke tengah. Pernikahan masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Berlakukanlah firman Allah dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dua saudara kita ini, Niko dan Stefani, sebagai keluarga baru di tengah-tengah kita. Dukunglah terus rumah tangga dan keluarga mereka di dalam doa dan dalam segala bentuk dukungan apapun, ya, supaya kita juga boleh terus bersukacita menyaksikan kehidupan keluarga baru ini. Silakan Niko dan Stefani kembali ke tempat duduk. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena kami percaya sejak awal pertemuan Niko dan Stefani, Tuhanlah yang berkarya dan bekerja. Juga hari ini ketika Tuhan memantapkan langkah mereka, mengaruniakan cinta kasih yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin jelas, yang membuat mereka berani untuk melangkah di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, semua itu adalah anugerah dan karunia. Dan kami percaya Engkau juga yang akan terus menyertai perjalanan rumah tangga mereka.
Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik bagi kehidupan keluarga ini Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan memberkati, menyertai di dalam banyak sekali hal, dan karena itu kami juga percaya Tuhan yang akan memberi mereka hikmat, menata semua berkat Tuhan, menata waktu, menata semua yang mereka miliki untuk melakukan apa yang Tuhan hendak kerjakan, rencanakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh keluarga besar, terutama untuk Bapak dan Ibu Setio Hadi Lukman. Tuhan, Engkau menyertai, memberikan kesehatan yang baik bagi mereka berdua. Kami bersyukur untuk itu. Juga seluruh keluarga besar dari Pak Setio Hadi Lukman dan Ibu Sofia Wijaya ini, Tuhan, Engkau terus memberkati dan memakai mereka menjadi pendukung yang terbaik bagi Niko dan Stefani. Juga bagi keluarga besar almarhum Pak Daniel Anggono, Tuhan, Engkau juga menyertai, mempersatukan mereka dengan kasih yang luar biasa yang Tuhan selalu pakai untuk mengikat mereka di dalam segala keadaan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak sekeluarga, sesaudara yang selalu saling mendukung dan menopang. Kami juga berdoa untuk keluarga besar mereka, Tuhan, Engkau juga yang menolong dan menopang terus, dan kami semua boleh melihat anugerah-Mu yang Tuhan curahkan, Tuhan sediakan, Tuhan siapkan melalui semua orang yang mengasihi Niko dan Stefani. Kami berdoa untuk acara nanti sore, resepsi. Tuhan, Engkau juga memberkati agar berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga untuk penyertaan-Mu bagi kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau bersama kami, karena itu biarlah kami juga boleh melihat selalu campur tangan dan anugerah-Mu yang Engkau sediakan bagi keluarga dan rumah tangga kami, apapun keadaan yang kami hadapi. Kami berterima kasih untuk semua rekan yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini, terutama rekan-rekan dari GKI Denpasar yang Tuhan juga sudah hadirkan untuk bersama kami melayankan ibadah ini melalui pujian yang mereka naikkan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini demi nama Kristus Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Umat terkasih Tuhan, Tuhan telah berkarya dalam kasih-Nya, maka marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya. Mazmur 118 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan diawali oleh mempelai berdua dan orang tua, dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan memberikan persembahan kepada Tuhan bisa memberikan persembahan. Mari kita pujikan Keluarga Hidup Indah. Dengan kasih yang sempurna
Umat terkasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur padamu sebab Engkau sungguh baik buat kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, dan berkat-Mu kepada kami yang begitu berlimpah buat kami, Tuhan. Kiranya Engkau mau terima apa yang menjadi ucapan syukur kami melalui persembahan kami ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kini ayunkan langkahmu dalam damai dan sukacita. Persembahkanlah hidup indah yang memuliakan Tuhan, sebab Dia yang menjamin kebahagiaan keluarga kita. Mari kita menyanyi PKJ 288. Rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam naungan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji syukur kepada Tuhan bahwa ibadah pemberkatan nikah Penatua Angniko dan Saudara Stefani sudah boleh berjalan dengan kehadiran Tuhan. Jemaat dan Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman menyampaikan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjadi nahkoda bahtera rumah tangga yang baru dibentuk. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saatnya kedua mempelai untuk menyampaikan rasa cinta dan terima kasih kepada wali dan orang tua. Diawali oleh Penatua Niko, didampingi oleh istri tercinta saat ini, kita sudah boleh menyebut istri tercinta Saudara Stefani untuk menyatakan rasa terima kasih kepada wali dari Penatua Angniko, yaitu Pendeta Yoel Ang sekeluarga. Dipersilahkan Bapak Angniko didampingi istri tercinta.
Tes. Terima kasih sudah menjadi wali dan menjadi saudara yang membimbing aku selama orang tua sedang ada. Selanjutnya, Saudari Stefani didampingi suami tercinta, Penatua Angniko, untuk menyatakan rasa cinta dan terima kasihnya kepada Bapak Ibu Setio Hadi Lukman. Terima kasih Papa, Mama, selama ini sudah membesarkan aku dengan sangat baik. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan kalau mau membalas ya mungkin tidak akan mungkin bisa gitu untuk membalas kebaikan dan kasih sayang kalian berdua. Yang Stefani bisa lakukan adalah mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Terima kasih sekali lagi. Kedua, ya, yang pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala berkat-Nya sehingga acara ini bisa berlangsung, dan kepada pendeta serta Majelis Jemaat GKI Residen Sudirman yang sudah melayani pernikahan ini, teman-teman pemusik, vokal grup. Terima kasih saudara-saudara dari Jakarta, teman-teman dari Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. yang dari Bali protes tidak disebut Pak Angniko. Vokal grup DKI. Oh, apa? Oke. Ya. Paduan suara ya, dari GKI Denpasar. Terima kasih sudah perjalanan panjang. Ya, baik, sampai ketemu di Denpasar. I'll admit after some time I miss having someone by my side. Don't care if it drives me insane or goes down in flames. I'll take all the blame, 'cause I want the real thing again. I wanna feel things again. I wanna fall so hard it breaks my heart, and I have to heal it again. I'd rather risk a tragic ending than keep sitting here pretending I'm okay with just myself in this lonely feeling. I want the real thing. It feels like everybody's got someone, and I'm just in my own sad world. I'd go through the bleeding of loving and leaving, take all the good and the bad. With how broken I end up, I always remember the blessings from the love that I had. I'll admit after some time I miss having someone by my side. Don't care if it drives me insane or goes down in flames. I'll take all the blame, 'cause I want the real thing again. I wanna feel things again. I wanna fall so hard it breaks my heart, and I have to heal it again. I'd rather risk a tragic ending than keep sitting here pretending I'm okay with just myself in this lonely feeling. Oh, I want the real thing.
I want the real thing again.